Farmhouse saat ini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Samosir. Letaknya tepat berada di Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Lokasinya yang jauh dari hiruk-pikuk kebisingan membuat pengunjung semakin betah berlama-lama menikmati lokasi itu. Horas, nama saya Heriober Sidaputar. Saya sekarang 28 tahun, berdomisili di Pulau Samosir, tepatnya di PA Farmhouse. Saya pemuda pelopor mewakili Kabupaten Samosir di dalam bidang sumber daya alam manusia, lingkungan, dan pariwisata. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan para penonton semua untuk lebih dekat melihat PA Farmhouse dan kegiatan-kegiatan saya selama 2 tahun terakhir ini, dan juga kegiatan-kegiatan tentang kepariwisataan berkesinambungan, lingkungan, dan sumber daya alam di PA Farmhouse itu sendiri. Samosir memiliki banyak sekali sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik. Nah, begitu juga dengan PA Farmhouse pada awalnya. Dulunya, PA Farmhouse ini yang namanya dulu Bukit PA ini adalah semak belukar dan tidak ada apa-apa, tidak produktif. Hingga saya kembali ke kampung halaman pada tahun 2019 dan memulai hal kecil dulu di Bukit PA ini seperti berladang. Selain berladang di PA Farmhouse, ketika saya baru kembali ke Pulau Samosir, saya juga membuka sebuah pondok belajar yang kecil yang bernama Martoba Learning Center. Nah, pondok belajar ini 100% itu dioperasikan oleh para volunteer, yang mana kami beroperasi selama 4 bulan sebelum pandemi COVID-19. Nah, volunteer itu mayoritasnya adalah wisatawan mancanegara yang ingin berbagi pengalaman dengan anak-anak sekitar. Dan progres ini sebenarnya sangat antusias, dan anak-anak juga sangat antusias, beserta juga masyarakat sekitar. Mereka sangat penasaran bagaimana tentang proses pembelajaran di Martoba Learning Center ini. Selain pembelajaran bahasa Inggris, kami juga ada sekali sebulan itu seperti ada cooking class, ada clean up day, dan juga ada movie day. Jadi sekali sebulan itu anak-anak itu kami ajak untuk melakukan kegiatan selain juga bahasa Inggris yang tadi. Setelah pondok belajar tersebut beroperasi selama 4 bulan dan terpaksa harus tutup oleh pandemi COVID karena ketidakadaan sukarelawan, dan akhirnya saya mengoptimalkan kegiatan saya di Bukit PA dengan kemarin itu memulai dengan berjagung. Jadi sekarang Bukit PA itu semuanya udah ladang jagung. Pada awalnya yang cuma belukar tadi ya. Jadi sekarang sudah semua ladang jagung. Itu dimulai dengan saya kemarin itu memberanikan diri untuk membuka ladang saya sendiri dengan akses jalan yang sangat susah sekali, berjarak 1 km dari jalan raya, dan sepeda motor tidak bisa masuk. Bahkan juga sebenarnya untuk jalan tersebut itu tidak layak untuk dilalui oleh para pejalan kaki. Pada awal sebenarnya saya memulai berladang di Bukit PA, masyarakat dulu pada umumnya tidak, istilahnya mereka itu ragu dengan apa yang saya lakukan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana proses panennya nanti akan terjadi karena akses yang sangat terbatas. Tapi dengan kegigihan itu, dengan mendatangkan mesin penggilingan jagung dari bawah ke atas itu dengan kondisi jalan yang sangat hancur, itu membuka pemandangan mereka bagaimana proses mulai dari penanaman juga sampai pemanenan, sehingga pada akhirnya masyarakat yang mempunyai ladang di sekitar ladang saya itu mereka mengikuti jejak saya untuk berladang jagung hingga saat ini. Demikian saya lakukan selama 2 kali panen. Nah, pada panen ketiga saya berhenti melakukan perladangan di Bukit PA dan mulai beralih ke dunia pariwisata yang mana sekarang adalah namanya PA Farmhouse. Saya berharap suatu saat nanti juga masyarakat akan bisa mengikuti jejak saya untuk mengelola seluruh Bukit PA ini untuk menjadi kawasan pariwisata seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu dari hanya saya sendiri yang berladang jagung dan mereka mengikut. Semoga suatu saat nanti atau dalam waktu dekat juga mereka bisa mengikuti jejak untuk melakukan aktivitas pariwisata, tapi dengan pariwisata yang berkesinambungan dengan sebuah konsep yang sebenarnya sudah saya rancang dari awal sebelum PA Farmhouse ini ada.
Nah, PA Farmhouse ini juga pada awalnya adalah sesuatu misi yang banyak orang bilang itu tidak akan bisa terjadi, itu PA Farmhouse itu tidak akan beroperasional sampai sekarang, hingga masyarakat sekitar juga sampai mengatai saya bahwa saya kurang kerjaan. Saya sudah orang gila baru menghabiskan uang yang banyak untuk sesuatu hal yang kita belum tahu hasilnya bagaimana. Tetapi ini menjadi sebuah cambukan bagi saya, hal tersebut menjadi sebuah cambukan. Saya tetap bekerja keras untuk mewujudkan impian saya, itu PA Farmhouse. Dengan kondisi akses yang sangat berat sekali, dengan perjalanan sekitar 25-30 menit dengan jarak tempuh yang 1 km, pasti dengan perjuangan tersebut pasti akan terbayarkan dengan pemandangan yang disajikan oleh PA Farmhouse itu sendiri. Ketika pembangunan PA Farmhouse ini kurang lebih di 1,5 bulan itu, saya mengoptimalkan waktu saya untuk di sini sampai pada jam 7 malam biasanya. Dengan saya sudah menanam rumput-rumputan, karena ini dulu memang rumputnya itu masih rumput liar, baru meratakan tanahnya supaya bisa nyaman untuk perkemahan, dan juga menanami buah-buahan dan dan sayur-sayuran. Jadi sekarang PA Farmhouse itu udah banyak buah-buahnya, udah banyak juga bunganya, rumputnya udah hijau semua, dan hanya menunggu waktu beberapa tahun ke depannya agar buah-buahnya menghasilkan. Tetapi sudah ada juga beberapa yang menghasilkan, sudah banyak yang menghasilkan. Dan untuk perawatan buah-buahan dan pohon-pohon tersebut sekarang dalam perawatan yang intensif, supaya nanti ke depannya itu bisa menghasilkan buah dan pohon yang sangat bagus dan subur, tapi dengan secara organik, karena konsep kita adalah pariwisata yang berkesinambungan, supaya mereka saling mendukung. Dengan konsep yang kita bawakan tadi adalah pariwisata yang berkesinambungan ya. Kita di sini tidak menggunakan pupuk non organik. Jadi semua kita menggunakan organik dengan adanya pengomposan kita. Dan juga kita tidak menggunakan herbisida atau juga pestisida, dan juga sampah-sampah yang kita produksi dari rumah operasional kita atau juga dari tamu-tamu yang datang, itu mereka memisahkan sampah organik dan organik juga. Nah, itulah makanya kita buat tadi pengomposan yang tadi. Di awal pembukaan PA Farmhouse sebenarnya kita belum menyediakan beberapa paket yang ada seperti sekarang ini. Sekarang ini kita sudah ada beberapa paket. Yang pertama itu ada sunrise trekking, baru ada juga piknik ala PA Farmhouse, ada juga kemah cantik namanya. Jadi kita menyediakan sebuah perkemahan yang siap huni lengkap dengan bantal, selimut, dan tendanya yang sangat bagus, dan juga ada alasnya yang sangat empuk. Dan juga kita itu ada penginapan di gedung kita, di bangunan kita, di lantai 2-nya. Dan mungkin bagi kawan-kawan juga yang pengen hanya sekedar berkunjung atau namanya biasanya TikTok, itu sangat banyak tamu-tamu yang seperti ini, masih sangat mayoritas untuk melakukan hal tersebut. Untuk fasilitas yang kita sediakan di PA Farmhouse itu sudah terbilang lengkap meskipun jauh dari pemukiman masyarakat ya. Ada listriknya di sana, ada sumber airnya, ada kamar mandinya, ada gitar, ada karaokean. Untuk permainan anak-anak sebenarnya itu ada kita sediakan. Ada puzzle juga di sana, ada Jenga, ada permainan badminton. Mungkin kalau orang Batak itu terkenal dengan namanya Margala. Nah, ada sedikit cerita tentang sumber listrik ini. Ketika saya memulai PA Farmhouse itu, yang kayak saya bilang tadi, saya dibilang orang gila itu saya langsung membeli kabel listriknya sendiri, dan saya menarik listrik sendiri itu sejauh 650 meter. Nah, pada saat saya memasukkan listrik ke PA Farmhouse, sebenarnya pada waktu itu juga masih ada masyarakat yang rumahnya belum teraliri aliran listrik. Nah, mereka datang kepada saya bertanya-tanya tentang seputar bagaimana untuk mengaliri listrik ke PA Farmhouse sehingga rumah mereka bisa teraliri listrik. Nah, sekarang rumah mereka itu sudah teraliri listrik. Untuk penyewaan peralatan kemah juga kami ada. Yang dulunya sebelum PA Farmhouse itu buka dan juga baru PA Farmhouse baru buka itu, kami hanya memiliki 1 unit tenda kemah saja. Tetapi sekarang kami sudah menjadi operator tenda kemah terbesar di Samosir. Tapi tenda kemahnya ini sudah lengkap dengan bantalnya dan selimutnya juga. Dan meskipun kami menjadi operator terbesar, kami tidak membeli banyak tenda, tapi kami memberdayakan juga. Kami berkolaborasi dengan anak-anak muda di sekitaran Danau Toba yang memiliki tenda. Kami merental tenda dari mereka sehingga kami merentalkannya juga kepada tamu kami, sehingga kami bisa mengkoordinir banyak tenda dalam satu kegiatan. Itu paling banyak itu pernah kemarin 25 dan 30 tenda.
Nah, itu juga semua dari sebagian itu dari tenda-tenda kawan-kawan yang mempunyai kerentalan tenda di Kabupaten Samosir. Di PA Farmhouse itu 1 tahun terakhir ini kami sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan, dimulai dari 17 Agustusan. Di 17 Agustusan ini kami mengundang para masyarakat sekitar untuk terlibat membuatkan sebuah acara di area PA Farmhouse ini. Dan juga ada acara Hari Sumpah Pemuda. Di Hari Sumpah Pemuda ini kami mengadakan dari komunitas Pemuda Peduli Samosir, kami itu mengadakan sebuah lomba yang bernama vertical running, dan juga ada kegiatan-kegiatan mapala dari mahasiswa dari kampus dari Medan, dan juga ada kegiatan pramuka dari sekolah-sekolah terdekat, dan banyak masih ada beberapa lagi seperti kegiatan syuting, ada video klip juga, ada juga video parodi. Dan ini kita dalam waktu dekat bakalan ada syuting film di tempat kita juga. Dan semua ini saya melibatkan anak muda di sini dan juga masyarakat di sekitaran PA Farmhouse. Bayangkan dengan mobilitas yang sangat banyak sekali dari bawah sana. Jadi saya perlu dan memberdayakan juga anak muda sebagai porter barang ke PA Farmhouse karena barang itu kan banyak sekali. Dan juga untuk dari masyarakat itu biasanya saya memesankan makanan berupa nasi mungkin atau snack dari ladang mereka, atau berupa ubi atau mujagung atau segala macam itu saya pesan dari para masyarakat sekitar dan mereka mengantarkannya ke PA Farmhouse. Jadi untuk semua operasionalnya itu bukan dari PA Farmhouse itu sendiri tapi juga ikut dari masyarakat. Dengan cara tersebut menurut saya masyarakat ikut menjadi bagian dari PA Farmhouse tersebut. Berbicara tentang promosi PA Farmhouse itu sebenarnya hal yang sangat perlu kami lakukan karena kami masih membawakan nama PA Farmhouse dalam tahun pertama ini dan mungkin juga masih dalam tahun berikutnya itu. Ingin mencari sebuah nama, sebuah brand. Tapi itu saya lakukan dengan berkolaborasi dengan antar komunitas di kawasan Danau Toba, komunitas anak muda, dan juga dari Instagram, sosial media, Instagram sama Facebook juga, ada di Google Map juga, dan juga pastinya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Itu ditandai dengan kemarin datangnya Ibu Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Ibu Teti Naibaho ke PA Farmhouse. Dengan sebenarnya Ibu Teti itu datang ke PA Farmhouse tidak memberitahu saya. Jadi kami tidak tahu bahwa Ibu tersebut akan datang. Dan sebenarnya surprise, jadi Ibu itu langsung bisa melihat langsung kegiatan di PA Farmhouse itu. Begitu. Selain hal-hal tersebut tadi dalam bidang di promosi saya juga aktif mengikuti organisasi. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti. Pertamanya itu yang saya mulai itu kemarin adalah Pemuda Peduli Samosir, yang tadi kami melakukan aksi-aksi dari Hari Sumpah Pemuda tersebut. Saya juga aktif di Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPI DPC Samosir, dan paling uniknya lagi mungkin menjadi anggota termuda di asosiasi tersebut dari senior pelaku pariwisata di Samosir, dan juga saya menjadi ketua Pokdarwis atau kelompok cadar wisata di desa kami. Jadi desa kami itu setelah beberapa bulan PA Farmhouse itu buka, saya menginisiasikan untuk membuka sebuah kelompok cadar wisata yang bernama Pokdarwis Holak Kolang untuk ikut membantu dan ikut memberdayakan masyarakat untuk pengembangan desa kami itu sendiri dengan PA Farmhouse sebagai permulaannya. Dan juga saya sangat sering sekali mengikuti seminar-seminar di kawasan Danau Toba. Banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan oleh Kemenparekraf, ada juga dari Kominfo, ada juga dari Dinas Pariwisata, dari UMKM. Itu sangat banyak sekali dan saya selalu aktif untuk mengikuti seminar tersebut. Mengingat saya adalah anak muda yang kembali ke kampung halaman dan pasti belum tahu apa-apa tentang sekitaran tempat kita tinggal, sehingga saya pikir itu perlu untuk menjadi fondasi saya, maksudnya seminar-seminar tersebut. Nah, untuk promosi yang lainnya yang akhir-akhir ini paling sering saya lakukan adalah promosi menjadi narasumber. Jadi saya udah beberapa kali diundang menjadi narasumber, baik itu langsung maupun secara tidak langsung atau melalui webinar, Zoom atau Google Meet. Dan saya di setiap promosi itu, di setiap pertemuan itu menjadi narasumber, saya selalu membawakan PA Farmhouse juga dan masyarakat juga. Dan saya biasanya di narasumber itu menjadi narasumber untuk membicarakan sebuah pariwisata yang berkelanjutan atau tadi tourism sustainability yang tadi. Biasanya saya berbagi dengan anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Jadi ada juga beberapa kampus yang membuatkan sebuah
webinar, dan mereka mengundang saya sebagai narasumbernya. Dan itu sangat luar biasa, saya pikir bisa menginspirasi anak-anak muda yang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kondisi mungkin yang mereka hadapi, tetapi paling tidak saya bisa membukakan jalan kepada mereka, berbagi sharing sedikit kepada mereka. Dan semakin muda biasanya seseorang itu memulai hasil karya, itu kesempatannya semakin luar biasa karena masih mempunyai energi untuk bekerja keras untuk sesuatu proyek yang akan dia mulai. Balik pencapaian PA Farmhouse dalam satu tahun terakhir ini, pastinya tidak lupa dengan keterlibatan masyarakat, semua elemen masyarakat yang ada di sekitar PA Farmhouse untuk PA Farmhouse itu tersebut. Yang dulunya seperti yang saya bilang tadi, mereka mengatakan saya gila, kurang kerjaan, dan menghamburkan banyak uang. Nanti yang seperti yang sudah saya bilang itu merupakan sebuah cambukan bagi saya. Tapi di akhir-akhir ini saya selalu melibatkan mereka dengan acara-acara yang tadi. Dengan cara saya melibatkan mereka, jadi mereka itu juga ingin pastinya memiliki rasa kepemilikan di PA Farmhouse itu tersebut. Mereka merasa bangga akan kehadiran PA Farmhouse di desa kami ini. Itu ditandai dengan banyaknya masyarakat yang datang ke tempat ini, ke PA Farmhouse ini. Jadi meskipun mereka masyarakat sekitar ini, mereka sangat aktif untuk datang ke PA Farmhouse. Dan ketika saya juga turun ke desa, itu kalau saya lewat, mereka itu pasti menyapa. Berarti itu menjadi sebuah pertanda bagi saya bahwa masyarakat itu welcome dengan apa yang saya kerjakan. Dan juga berhubung karena jarak dari parkiran ke PA Farmhouse itu 1 km, dan kadang itu kendaraan dari para pengunjung PA Farmhouse itu kadang parkir sembarangan. Sebenarnya sih kita punya parkiran yang khusus di rumah warga itu tersebut, tapi banyak pengunjung yang ingin mencoba menaikkan sepeda motor ke PA Farmhouse, sehingga ketika mereka tidak mampu itu mereka memarkirkannya di pinggir jalan menuju PA Farmhouse. Nah, kereta tersebut sampai sekarang itu aman, tidak ada pernah laporan kehilangan atau segala macam. Itu sesuatu yang sangat saya apresiasi juga dari masyarakat yang sebenarnya dulu saya pesimis. Bagaimana? Karena mereka sudah mengatakan saya gila dan kurang kerjaan. Saya dulu pesimis akan hal tersebut. Bagaimana pandangan Bapak mengenai PA Farmhouse? Kalau pandangan saya sendiri memang bagus. Mudah-mudahan lebih bisa lagi di daerah ini semua tambah maju. Tapi permintaan saya sebagai orang petani di sini di daerah ini, memang kendalanya kau tengok jalannya itu paling apa. Kalau nggak bagus jalan, orang pun agak apa kan, payah naik gitu. Terus seperti apa Bapak melihat PA Farmhouse ini yang sekarang dan sebelum-sebelumnya? Ya, mana lah aku bilang ya, yang sebelum-sebelumnya ini tempat apanya ini, gembala kerbau. Jadi gara-gara udah ada ini di sini, membuka ini, artinya mana lah aku bilang ya, masyarakat setempat rasa mendukung PA Farmhouse ini. Sebagai anak muda yang Bapak lihat dari Ober seperti apa? Ya, mana lah aku bilang ya, orangnya mudah-mudahan lah kayak gitu nanti sampai tua gitulah, jiwa muda nampaklah di desa Martoba ini sekarang udah mulai nampak, udah ada kemajuan di desa Martoba ini. Ya, kalau aku bilang ya, mungkin gara-gara dialah mengapa masyarakat di sini, generasi muda sekarang adalah perbandingan daripada yang dulu-dulu gitu. Menurut saya itu gebrakan yang bagus lah dari seorang anak muda ya. Jadi ya kalau bisa, inilah titik awal dari kampung ini bisa jadi objek wisata. Jadi mudah-mudahan lah dengan ada usaha anak muda kita ini, mudah-mudahan terus berkembang dan pemerintah lah memperhatikan terutama akses jalan menuju PA Farmhouse. Untuk harapannya, seperti apa harapan Bapak untuk PA Farmhouse? Apakah PA Farmhouse ada dampaknya untuk masyarakat? Oh pasti ada itu. Nanti kalau udah makin berkembang, ya jelas pasti ada dampaknya lah. Setiap ada objek itu pasti ada dampaknya untuk masyarakat sekitar lah. Untuk Martoba Learning Center,
Apa pendapat Bapak tentang Martoba Learning Center? Ya maunya lah mereka yang bisa berbahasa Inggris, supaya anak-anak kita ini, generasi muda ini nanti bisa berbahasa Inggris, karena itu merupakan satu kebutuhan. Ya mudah-mudahan lah anak-anak muda ini ya memperhatikan itulah, maunya ya dididik lah anak-anak kita ini supaya bisa berbahasa Inggris. Apa pendapat Bapak tentang Harryover Cilabutar? Ya mudah-mudahan lah ada Harryover yang lain juga yang bisa memajukan desa ini, terutama di objek wisata dan mendidik generasi-generasi kita muda ini sehingga bisa berbahasa Inggris nanti, karena itu merupakan suatu kebutuhan zaman sekarang. Apa harapan Bapak untuk Desa Martoba ini sendiri? Harapan saya untuk Desa Martoba, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat ini kan makin terbuka pikirannya, bahwa hidup itu tidak hanya harus dari bertani, dari pariwisata juga hidup, tapi ya aparat desa atau kecamatan atau level yang lebih tinggi memperhatikan lah, mendukung, mensupport semua, terutama inilah sekarang jadi keluhannya itu akses jalan itu ke atas itu. Apakah menurut Bapak Harryover itu sebagai pemuda pelopor? Ya cocok lah, cocok. Iya, pas lah itu kalau dia disebut pemuda pelopor. Untuk para penonton yang sudah berkunjung ke PA Farmhouse sendiri dan juga yang belum berkunjung, tapi ini yang belum berkunjung pengen kalian pasti aku juga pengen ngasih tahu kalian bahwa ada orang yang memang sangat mencintai PA Farmhouse itu banyak, sampai mereka itu hampir tiap bulan datang ke PA Farmhouse. Nah, yang belum datang sampai ketemu di PA Farmhouse, dan kalau datang ke PA Farmhouse itu biasanya feel like home, jadi serasa di rumah sendiri dengan aktivitas seperti biasanya. Nah, demikianlah untuk bincang-bincang ini tentang PA Farmhouse dari awal sampai akhirnya, dan sampai jumpa di PA Farmhouse, dan sampai jumpa juga mungkin di mana kawan-kawan melihat saya bisa juga bilang just say hello atau kita bisa berbicara. Pasti itu saya akan sangat senang berbicara dengan kawan-kawan yang ingin tahu lebih tentang PA Farmhouse dan juga pariwisata yang berkelanjutan. Dan terima kasih banyak, salam dari PA Farmhouse. Horas, horas, horas.